Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pelatih Finansial. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang saya yakin sudah sering kita alami tapi jarang kita sadari. Apa itu? Impulse buying atau belanja impulsif. Coba bayangkan, kalian sedang berjalan-jalan di mall atau mungkin sedang mengecek aplikasi marketplace. Lalu tiba-tiba kalian melihat sesuatu yang menarik perhatian kalian. Barang itu mungkin tidak sebenarnya kalian butuhkan. Tapi entah kenapa kalian merasa harus membelinya, harus memilikinya. Itulah contoh dari impulse buying. Dan saya yakin kita semua pernah melakukan itu. Ayo, benar nggak? Tapi tahukah kalian apa yang membuat kita begitu sulit untuk menahan diri untuk tidak melakukan impulse buying ini? Nah, di video ini kita akan belajar sains di balik impulse buying dan mengapa hal ini sangat sulit untuk kita tahan. Dan nggak lupa lagi gimana caranya mengamankan keuangan kita pribadi agar tidak terancam oleh kebiasaan impulse buying ini. Lanjut ke pembahasan kita. Apa sih sebenarnya impulse buying itu? Impulse buying adalah pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya dan biasanya dipicu oleh emosi kita saat itu juga. Misalnya, kalian sedang merasa sedih dan memutuskan untuk membeli sesuatu untuk membuat diri kalian merasa lebih baik. Atau bisa juga sebaliknya, kita merasa senang karena mendapatkan bonus atau dapat nilai bagus atau apapun lah itu yang membuat mood jadi ceria lalu memutuskan membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, coba kalian jawab jujur. Kalian pasti sudah pernah mengalami situasi seperti itu kan? Itulah contoh dari impuls buying yang dipicu oleh emosi. Masalahnya, kalau dulu mungkin ketika ada emosi yang mendorong kalian untuk beli sesuatu, tapi kan kalian mungkin harus keluar rumah buat beli, nggak bisa instan, mager, jadi mungkin batal. Dan nafsu itu mungkin biasanya kalau dibiarkan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi di era smartphone, semua bisa dibeli dengan mudah. Jadi membuat impuls buying semakin menjadi-jadi. Tapi kadang impuls buying bukan cuma dimulai dari emosi kalian, tapi yang muncul nggak sengaja. Ketika kalian mungkin sedang jalan-jalan di toko atau sedang buka sosial media dan dapat Instagram Ads atau TikTok Shop yang menjual barang lucu atau menarik. Jadi sebenarnya barang itu sama sekali tidak ada dalam daftar belanja kalian pada awalnya. Tapi entah kenapa kalian merasa butuh membelinya sekarang juga. Nah, itu juga contoh dari impulse buying. Nah, apa sih yang biasanya memicu impulse buying itu sendiri? Ada banyak faktor yang bisa memicu impulse buying. Salah satunya yang tadi sudah kita bahas, emosi atau suasana hati. Kita seringkali membeli sesuatu untuk merasa lebih baik dan untuk merayakan sesuatu. Selain itu misalnya kalau ada juga diskon. Misalnya siapa yang bisa menolak diskon 50%? Tergoda lagi untuk beli. Nah, untuk lebih lengkapnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang menarik. Sains dan psikologi di balik impulse buying. Ini bakal rada teknis ya, tapi gue akan berusaha jelasin sesederhana mungkin lah. Tapi tetap aja ada beberapa istilah biologi. Semoga aja kalian perhatiin pas dulu guru biologi kalian menjelaskan. Oke, lanjut aja. Tahukah kalian bahwa ketika kita melakukan impulse buying, ada reward system dalam otak kita yang terlibat. Sistem ini melibatkan neurotransmitter yang disebut dengan dopamin. Buat kalian yang bingung, di otak kalian kan banyak tuh jaringan saraf. Nah, untuk mengirimkan pesan dari satu titik saraf ke titik saraf lainnya, itu yang diperlukan namanya neurotransmitter. Dan salah satu neurotransmitter ini namanya dopamin. Dopamin sendiri itu adalah zat kimia dalam otak kita yang memainkan peran penting dalam bagaimana kita merasakan kenikmatan. Seperti misalnya ketika kamu makan makanan yang enak, atau dapat kabar yang menyenangkan, menang undian, habis seks, atau bahkan ketika kamu membeli sesuatu yang akhirnya yang telah lama kamu inginkan, itu ada kalian dapat dopamin. Jadi ketika kita membeli sesuatu yang kita inginkan, otak kita melepaskan dopamin yang membuat kita merasa senang atau puas. Itulah sebabnya meskipun kita tahu bahwa pembelian itu mungkin bukan ide yang baik, kita tetap melakukannya karena rasanya menyenangkan. Tapi poin pentingnya di sini, kamu dapat dopamin hanya ketika saat kamu membeli. Dan bukan ketika saat kamu memiliki barang tersebut. Jadi misalnya ketika sering kalian terjadi, kalian baru beli handphone bagus, rasanya senang banget. Tapi setelah beberapa minggu, akhirnya terasa biasa aja. Bahkan nggak jarang akhirnya ya kita kembali lagi bosan lagi. Ya itulah memang sifat bagaimana dopamin bekerja. Dopamin ini hanya keluar ketika kalian hanya ketika di satu titik itu saja. Misalnya ketika kalian yaitu baru membeli atau menerima sebuah kabar bagus itu kalian dapat dopamin. Tapi setelah lewat ya udah tidak ada dopamin lagi. Tapi secara sains sebenarnya pembelian impulsif adalah hasil dari perjuangan antara dua bagian otak kita. Bagian pertama yaitu sistem limbik yang mengatur emosi kita, memberi dorongan untuk membeli. Sementara bagian kedua yaitu prefrontal cortex, ini yang mengatur fungsi eksekusi seperti membuat keputusan. Yang inilah yang bagian otak yang membantu berusaha mengekang dorongan tersebut. Ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu secara impulsif, itu artinya sistem limbik kita berhasil mendominasi otak dari prefrontal cortex. Namun tidak hanya otak kita yang berperan di sini, emosi kita juga mempengaruhi impuls buying. Ketika kita merasa bahagia, sedih, atau stres, kita cenderung membuat keputusan belanja yang tidak terencana.
Penelitian oleh Kathleen Voss dan Ronald J. Faber yang dipublikasikan dalam Journal of Consumer Research menunjukkan bahwa emosi yang terlalu negatif atau terlalu positif juga bisa memicu impuls buying. Ketika kita happy, maka kita akan menjadi lebih optimis dan ini akan mendorong kita untuk membeli berbagai hal yang sepertinya tampak berguna. Kuncinya di sini adalah satu, tampak berguna. Kita seakan menilai barang apapun yang akan kita beli akan memberi manfaat yang lebih besar daripada seharusnya. Misalnya membeli suplemen kecantikan, membership gym, buku, sepatu buat lari, apapun itu. Sebaliknya ketika kita bad mood, perasaan negatif, maka impuls buying ini juga jadi semacam pengalihan perhatian, sebuah cara untuk melarikan diri dari perasaan yang tidak kita sukai. Namun masalahnya, seperti yang saya sempat singgung tadi ya, saat membahas dopamin, impuls buying ini biasanya hanya memberikan kepuasan sesaat. Setelah itu kita sering merasa akhirnya menyesal dan bersalah karena telah menghabiskan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Apalagi kalau impuls buying-nya pakai pinjol, nyenyek. Lalu ada juga yang namanya mentalitas kelangkaan atau scarcity mindset. Ini adalah konsep psikologis yang menyebabkan kita merasa bahwa sesuatu menjadi lebih berharga ketika kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang langka atau sulit didapatkan. Marketing sering menggunakan taktik ini untuk mendorong impuls buying. Misalnya ketika mereka memberikan penawaran terbatas waktu atau mengatakan bahwa stok barang ini terbatas limited edition. Itulah kenapa sekarang di Shopee dan Tokopedia isinya penuh dengan flash sale. Strategi ini menciptakan rasa urgensi dan membuat kita merasa bahwa kita harus membeli sekarang juga, check out sekarang juga, atau akan kehilangan kesempatan selamanya. FOMO atau fear of missing out juga memainkan peran besar di sini. Kita takut kehilangan kesempatan, jadi kita memutuskan untuk membeli sekarang juga. Meskipun sebenarnya ya itulah tadi, kita tidak benar-benar membutuhkan barang tersebut, tapi daripada ketinggalan. Jadi bisa kita lihat bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi impuls buying. Mulai dari sistem saraf otak kita yang mengatur kenikmatan, emosi kita sendiri, hingga strategi pemasaran yang membuat kita merasa harus membeli sekarang juga. Semua ini berkontribusi membuat kita sulit untuk menahan diri untuk tidak melakukan impuls buying. Padahal konsekuensi dari impuls buying itu beneran nyata. Impuls buying, terutama jika dilakukan secara berulang-ulang, bisa berdampak besar pada situasi keuangan kita. Uang yang seharusnya bisa kita alokasikan untuk tabungan atau investasi atau kebutuhan penting lainnya malah kita habiskan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jangka panjangnya ini bisa menyebabkan masalah keuangan yang serius, seperti hutang dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dampak impuls buying tidak hanya berpengaruh pada keuangan kita saja, tapi juga pada kesehatan mental kita sekalipun. Setelah kepuasan sesaat dari ketika pembelian impulsif berlalu, seringkali muncul perasaan bersalah, penyesalan, dan kecemasan. Kita mungkin merasa stres juga karena telah menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan, atau merasa bersalah karena tidak bisa mengendalikan diri kita. Jadi bisa kita lihat bahwa impuls buying tidak hanya berdampak pada dompet kita, tapi juga pada kesehatan emosional kita. Jadi penting untuk kita belajar bagaimana cara mengendalikan dorongan untuk menghindari impuls buying. Nah, gimana caranya? Pertama, coba terapkan periode calling off sebisa mungkin. Jika kita melihat sesuatu yang ingin kita beli, jangan langsung keburu membelinya. Beri diri kita waktu, bisa 24 jam atau seminggu untuk memikirkannya lagi. Setelah periode cooling off, kita mungkin merasa bahwa kita sebenarnya tidak membutuhkan barang tersebut. Jadi jangan mudah tertipu dengan flash sale. Serius, sebenarnya hampir semua barang itu yang pasti akan dijual terus-terusan. Apalagi kalau barangnya bagus dan menguntungkan. Jadi nggak usah bingung lah ketinggalan. Kedua, pertimbangkan untuk berhenti mengikuti akun sosial media yang membuat kita tergoda untuk berbelanja. Selalu melihat postingan tentang barang-barang baru dan penjualan yang dapat memicu keinginan untuk belanja. Jadi lebih baik menghindari aja kalau kalian gampang tergoda. Atau minimal jangan follow orang-orang yang suka pamer. Jangan karena kamu lagi nggak butuh, kemudian lihat teman story baru dapat tiket Eras Tour-nya Taylor Swift, dan kamu nggak mau kalah langsung ikutan war. Hati-hati, itu juga termasuk impuls buying. Hindari sosial media kalau kalian mudah tergoda, itu kunci. Ketiga, memahami psikologi di balik impuls buying juga bisa membantu kita mengendalikannya. Jika kalian sudah tahu bahwa otak kita mencoba memanipulasi kita untuk mendapatkan kepuasan sesaat, kita mungkin akan lebih mudah mengatakan tidak. Jadi saya harapkan melalui video ini kalian sudah bisa mendapat gambaran agar kalian tidak dengan mudahnya tergoda untuk melakukan impuls buying. Namun jika impuls buying sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan dan sudah berdampak negatif pada kehidupan kita, mungkin saatnya kalian membutuhkan bantuan profesional. Psikolog atau konselor keuangan bisa membantu kita memahami alasan dibalik perilaku kita yang memberikan
dan kemudian memberikan strategi untuk mengubahnya. Jujur kalau kalian sudah akut, parah ketagihannya, nggak bisa ngandalin YouTube aja. Kalian sungguhan, segera cari bantuan dari profesional. Tapi bukan berarti kita tidak boleh impuls buying. Ingat, tidak ada yang salah dengan memanjakan diri sesekali. Namun jika impuls buying sudah mengganggu kehidupan kita, penting untuk mengambil tindakan sebelum terlambat. Saya yakin kita semua bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari godaan impuls buying tersebut. Sebagai penutup, kita telah membahas tentang impuls buying, psikologi di baliknya, dampaknya pada keuangan dan kesehatan mental kita, serta beberapa tips untuk mengendalikan keinginan dari impuls buying. Tapi ingatlah, perjalanan untuk mengubah keadaan tidaklah mudah dan membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Terutama bagi kalian yang mungkin saja sudah mencapai titik yang bisa dibilang addiction atau ketagihan. Seperti orang-orang ketagihan rokok atau obat-obatan, ada juga yang namanya ketagihan impuls buying. Lihat apapun tergoda beli, lihat apapun beli, 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 beli. Untuk benar-benar bisa dihilangkan itu membutuhkan waktu, ada prosesnya. Saya bisa memahami itu, nggak bisa langsung instan. Jadi berikan dirimu kesempatan untuk ruang dan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Jika kalian pernah mengalami impuls buying, bukan berarti kebiasaan itu tidak dapat diubah, semuanya bisa diubah. Dan yang pasti tidak ada yang namanya kata terlambat. Kalau memang menyadari ada masalah, segera rubah diri kalian. Saya harap video ini membantu kalian untuk memahami lebih baik tentang impuls buying dan bagaimana mengatasinya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, please like, komen, dan share video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe Pelatih Finansial, bisa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jaga keuangan kalian. Salam Pelatih Finansial.